Bukan dong. Megawati dong, Bu. bukan dong. 2004 bukan Megawati Prabowo. Sorry, maaf. Megawati Hasyim Muzadi. Wiranto Salahuddin Wahid. Nah, Amin Rais. Mega Hasyim dan SBY kalah. Waktu itu SBY kalah. SBY JK, Bu. Ya kan Yusuf kalah. J. Saya ngomong kalah kan? Kalah. Kalah ya. Bukan kalah, Yusuf iya. kalah. Ya, jadi itu luar biasa akhirnya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kok jadi ini? Oke. Kayaknya kemarin nggak gini-gini banget. Yang enggak juga, cuma ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar ini? Kabar baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu sehat juga? Alhamdulillah. Ardana. Siap, Ibu. Hari ini Ardana datang mau bicara tentang apa ini? Ini kayaknya yang lagi rame, Bu. Sedang lagi rame dibicarakan. Apa itu? Masalah presidential threshold ya. Ibu Okay. punya cerita dong di 2004, dan di 2004 udah mulai presidential threshold kan, Bu ya? Enggak. Oh, belum? Enggak. Oke, iya. Ini berarti aku dapat informasi yang salah ini. Berarti ada tulisan yang tentang itu. Nah, berarti Ibu harus cerita jadi tentang presiden, itu. pemilu presiden ya. Pemilu presidennya. Karena Ibu kan pertama ya. Pertama dalam sejarah kepolitikan negara Republik Indonesia. Pilpres langsung itu tahun 2004. Dan disitulah letaknya Ardana pertama kali suksesi pemerintahan ya, dari Megawati ke SBY, pemenang Pilpres yang pertama itu tanpa setetes darah yang tercecer. Nah, itu dia, Bu. Itu Ya luar kan? biasa. Kalau dulu pertama dari Soekarno ke Soeharto, ya Selalu ada banyak yang kasus-kasus itu ya 65. Kemudian dari Soeharto ke Habibie paling tidak ada 5 mahasiswa Trisakti yang Betul, ditembak. Iya. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur juga ada masalah, ada masalah kayak sampai gitu ada kan. Gus Dur ke Megawati juga ada masalah gitu, karena dari Habibie ke Gus Dur itu kemudian dari PDIP yang partai PDIP, pendukungnya PDIP tidak terima jadi kasus yang di Bali, kasus di tempat-tempat lain yang terjadi kerusuhan. Nah, kemudian dari Gus Dur ke Megawati itu juga demonstrasi dan sebagainya terjadi juga kayak gitu. Baru kemudian dari Megawati ke SBY itu pertama kali pemilu Pilpres, kemudian pertama kali juga suksesi pemerintahan ya tanpa setetes darah yang tercecer. Apa tadi Ardana bicara tentang threshold ya? Iya. Kita mulai dulu deh sejarahnya ya Ardana. Kalau kita mau karena bicara kalau tentang yang rame kan orang bicara tentang parliamentary threshold. Nah, kemudian ini sekarang jadi juga diperdebatkan tentang presidential threshold. Nah, kita thresholdnya nanti, tapi kita ini dulu, kita belajar dulu ya tentang pemilu presiden kayak gitu kan. Jadi Indonesia sebetulnya Ardana dulu kita pernah sampai tahun 59 itu kita punya presiden dan punya perdana menteri. Betul Ibu. Iya kan? Betul. Jadi ada presiden, ada perdana menteri. Gitu. Sistemnya sebetulnya lebih dekat ke presidensial, tapi kemudian kekuatan dari parlemen ini kuat gitu, parlementer. Jadi demokrasi parlementer waktu itu.
ya dengan 4 partai besar. Betul. Ya, Masyumi, NU, PNI dan PKI. Nah, jadi ada 4 partai politik ya, walaupun sebetulnya pada saat pemilu yang pertama dulu ada 38 ya. Betul, peserta 38 partai politiknya kayak gitu. Nah, pada waktu itu Perdana Menterinya dipilih oleh siapa, Ardana? Oleh parlemen. Oleh parlemen, Bu, iya. Presiden pastinya dipilih oleh MPR. Jadi pada waktu itu kita punya 2 nih, kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala negaranya Soekarno, Perdana Menterinya ganti-ganti nih. Betul, ya kan? Perdana Menterinya banyak Perdana Menteri, makanya disebut jatuh bangunnya kabinet pada era itu. Ya kan, sampai kemudian pemilu 55 ya. Ya, setelah pemilu 55 yang tadi itu ya, presiden dipilih oleh, sebelumnya ya presiden dipilih oleh sejak yang pertama ya, yang PPKI. Jadi setelah itu koalisi partai, sebetulnya partai ini tetap saja ya naik turun, pergantian dari perdana menteri secara terus menerus kayak gitu, itulah yang dianggap tidak stabil. Terus kemudian setelah pemilu 55 parlemen itu juga mengadakan yang badan konstituante ya, yang membicarakan tentang sebetulnya ya undang-undang dasar, konstitusi, dasar negara. Dan di sini letaknya salah satu yang fenomenal itu dasar negara semuanya sudah selesai. Ya, bahasan konstituante, badan konstituante itu sudah selesai. Ya, kecuali dasar negara. Nah, kemudian antara dia Pancasila dan Islam. Karena masih ingat dulu waktu di awal ya, pada saat menentukan yang Pancasila yang 7 kata dari Piagam Jakarta dicoret terus diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tentu saja para pemimpin waktu itu, pendiri bangsa ya, termasuk juga Ketua PP Muhammadiyah, Presiden PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, termasuk yang pada saat menandatangani itu katanya sambil menangis, berarti perjuangan itu masih panjang kayak gitu ya. Dari walaupun argumennya ketuhanan yang Maha Esa itu lebih akidah, hubungan kepada Tuhan, sementara syariat Islam di dalam konteks itu, di dalam konteks hubungan manusia. Jadi dengan argumen itu mereka bisa menerima di dalam konteks sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kembali lagi rentetannya, terus kemudian karena tidak pernah mendapatkan quorum. Nah, jadi ini juga penting. Quorum itu nggak pernah 2/3 itu nggak pernah, sampai berapa kali diambil voting kayak gitu ya, belum pernah. Jadi nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang di dalam pengambilan voting dasar negara Pancasila dan Islam waktu itu. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengambil alih dengan dekret presiden 5 Juli tahun 59. Tapi jangan salah loh, ternyata di dalam pertimbangannya itu tetap bicara tentang referensinya 22 Juni 45. Jadi Piagam Jakarta. Padahal di Piagam Jakarta masih ada kan sila pertamanya dengan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya itu. Dan itu ada di dekret, dan hari ini mestinya referensinya masih dekret dong. Betul. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian dan itu yang dimaksud ya. Itu terus kemudian ditambahkan dengan 22 Juni. Jadi itu artinya masih ada. Jadi ini supaya paham begitu para pemirsa yang saya malah baru tahu akhirnya ternyata Allah. Dekret itu termasuk mengakui 22 Juni itu. Coba dibaca lagi, dicari lagi. Sayang kita tadi nggak download ya, nggak download dulu. Setahu saya memang kalau rumusan Pancasila oleh Soekarno itu kan memang menempatkan sila ketuhanan itu di bawah. Soekarno ya kan, dan kemudian jadi Trisila, kemudian jadi Ekasila gotong royong yang sebetulnya itu ya dari ketuhanan yang Maha Esa, hubungan dengan Tuhan menjadi isu yang
menjadi kebudayaan gitu ya. Jadi ini juga agama menjadi kebudayaan, bukan hubungan ini. Tapi itu isu mungkin nanti kapan-kapan kita bahas ya, karena kalau kita bicara politik identitas dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi balik lagi, terus kita pilpres selama dan lama ya, itu 55 pemilu. Kemudian pergantian pemerintahan Soekarno ke Soeharto. Ya. 66. Betul. Ya, baru pemilu 5 tahun kemudian 71. Di 71 itu masih ada 10 partai. Betul, Ardana. Betul. Tapi waktu itu Ardana tahun 60 itu Masyumi dan PSI, bukan PSI yang sekarang ya. Partai Syarikat Islam. Partai Sosial. Sosialis Indonesia. Oh iya. PSI, bukan Syarikat. Bukan Syarikat Islam ya, bukan PSI. Waktu itu peserta pemilu juga kan, Partai Syarikat Islam. Iya, tapi yang dibubarkan oleh Soekarno tahun 60 itu Masyumi dan PSI. Iya. Ya, yang sekarang jadi ada lagi yang PSI yang sekarang, tapi itu PSI yang dulu. Nah, jadi 66 baru 71. Kenapa? Karena ya jadi dulu militer membangun partai Golkar itu ya, jadi kayak kino-kino Sekber Golkar, sekretariat bersama golongan karya dengan kino-kinonya, dengan Soksi Kosgoro, MKGR kayak gitu ya, 3 kekuatan kaki dari Sekber Golkar. Lah pemerintah Orde Baru waktu itu mungkin belum yakin bahwa akan menang nih Golkarnya kayak gitu ya, makanya kemudian bikin apa itu kalau pegawai negeri apa Ardana, kita organisasi pegawai negeri, bukan organisasi pegawai negeri, PGRI Korpri. Jadi Korpri waktu itu kita semua pegawai negeri itu harus mendukung Golkar. Ardana belum sempat jadi Korpri ya? Belum, Bu. Saya waktu itu Korpri, tapi saya belum pernah yang namanya menandatangani menjadi anggota Partai Golkar. Jadi sebenarnya nggak secara langsung. Jadi kita Korpri ke Golkar. Saya tuh nggak sempat. Karena setiap kali mau itu ada aja. Terus kemudian saya udah pergi untuk kuliah ke Australia. Jadi nggak sempet gitu. Balik-balik 98 udah tidak harus lagi dengan harus tanda tangan menjadi anggota Golkar. Jadi anggota Golkar itu ada yang kita sebut yang namanya anggota terpaksa dan anggota sukarela. Oh iya. Iya kan? Harus disebut itu ya Bu ya. Karena banyak yang ya itu lah akibat dari mobilisasi. Ya bapak saya kan guru SD, kepala sekolah, kemudian terpaksa menjadi sekretariat Golkar di kecamatan kalau enggak. Dan saya juga pernah waktu masih SD ikut kampanyenya Golkar, sudah nggak mau. Tapi bapak saya sekretaris dari Golkar di tingkat kecamatan. Wajib, padahal saya sudah pergi itu ikut ada acara kawinan, ikut ibu saya, dijemput sama bapak saya. Padahal masih kelas berapa itu? Pokoknya pemilu 71. Makanya kalau untuk saya kampanye itu. Untuk kampanye. Jadi saya belum cerita ini ngapainnya saya di situ. Ya saya masih SD ya, madrasah dan SD kan saya waktu itu. Nah, tahu nggak? Saya harus membaca Al-Quran. Jadi itu nggak akan dimulai kalau pembaca ayat-ayat suci Al-Qurannya belum datang. Jadi bapak saya itu mencari di mana. Jadi di acara kawinan dibawa ke acaranya itu di depan. Jadi ada ibu yang harus mengaji membaca Al-Fatihah tadi. Bukan Al-Fatihah, saya masih ingat. Enggak, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kiroah. Iya. Waduh Bu, saya belum dengar Ibu. Iya, jadi saya masih ingat dan ayatnya itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu memang ayat untuk kalau kita menang gitu. Iya. Jadi itu Al-Fatah. Jurkamnya luar biasa. Makanya kalau sekarang saya diundang Golkar, siapa yang tahun 71 ikut kampanye? Kan paling 1-2 kan saya ikut. Pada bingung mereka. Saya ikut terpaksa. Dan masih kecil Bu. Itu kalau masih kecil. Peraturan sekarang nggak boleh Bu. Baca Qur'annya, yang baca Qur'annya ya. Dan di rumah saya karena bapak saya juga
kan Golkar ya, ini panitia, jadi kotak-kotak yang kayu itu ada di rumah saya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau saya belajar politik itu ya memang saya sejak SD sudah terpaksa. Sosialisasinya Bu ya dari tahun 65 bapak saya juga aktivis kan, pemuda Muhammadiyah. Yang kayak gitu saya masih ingat bagaimana kemudian kita ditinggal bapak saya karena pemuda Muhammadiyah, bapak saya nomor 3 yang akan dibunuh oleh PKI kalau PKI menang. Tetangga kita juga dari PKI, itu ibu saya kan, kita kalau di kampung itu sumur itu bersama ya. Iya. Terus kita sudah digging kayak gitu, digging ini kuburannya suamimu kalau PKI menang. Jadi tiap hari itu kita di ini. Tapi yang di belakang rumah itu ibu-ibu PKI. Baik, gitu, cantik gitu ya, ibu-ibu itu cantik. Itu ibu saya ngumpetin tuh. Jadi waktu dicari ya, dicari itu selalu dicari, padahal orangnya ada di rumah kita. Ibu saya dan adik saya, kita bertiga duduk di atas tempat tidur sambil berdoa apa aja supaya si ibu tetangga kita itu nggak ketemu kayak gitu karena ibu saya ngumpetin. Aduh, ini cerita ya, waktu itu, 66 ya, 66 ya dalam konteks itu. Ya saya masih umur berapa itu? 4,5 tahun, ya belum 5 tahun juga belum. Nah, jadi balik lagi ke Pilpres. Pilpres kita, sebelum kita bicara threshold, kita lihat dulu zamannya, terus kemudian kan MPR terus ya yang memilih presiden, wakil presiden. Sayangnya yang dipilih itu sebetulnya cuma wakil presiden saja. Kan presidennya itu terus. Itu kan sebetulnya yang membuat teman-teman aktivis kemudian civil society selalu dan di awal-awal gitu ya, kekuatan dari Presiden Soeharto waktu itu ya di dalam konteks ini kan luar biasa dengan repelita pembangunannya. Tapi kemudian ya KKN, kemudian yang kayak ya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi waktu itu memang lebih banyak pada level yang nasional ya dibandingkan provinsi, kabupaten, kota. Seperti sekarang kan sistemik nih, sudah sampai pada level yang paling bawah. Dulu anggota DPRD ternyata mahal juga ya, anggota DPR berapa? Pokoknya habis lucu juga. Padahal apa ini yang dilakukan kayak gitu. Tapi itu nantilah kita bahas. Ini kita bahas sekarang Pilpres saja. Nah, jadi sampai tahun 97. Ya kan? 97. Sampai 97. Baru kemudian saya tuh ingat 90 pemilu 97, 98 kan ini. Jadi 13 Maret 98 saya baru kembali dari Australia. Ya, saya dapat PhD dari Sydney University. Saya kembali dari Australia dan kemudian langsung terlibat di dalam gerakan mahasiswa dan perempuan di dalam waktu itu ya. Itu 13 Maret. Presiden terpilih 11 Maret. Jadi 2 hari setelah Soeharto terpilih saya kembali. Walaupun 97 saya sempat pulang sebentar. Terus saya 6 bulan, kurang dari 6 bulan lah, summer course di Amerika kayak gitu ya. Terus baru balik lagi, terus balik kembali lagi ke Australia untuk revisi dari disertasi saya. Terus 13 Maret 98, 2 hari setelah Soeharto terpilih, langsung turun dengan para mahasiswanya, kemudian gerakan-gerakan mahasiswa, ya udahlah semuanya di dalam konteks itu. Dan ibu itu kayaknya rame deh jadi narasumber di radio-radio. Iya. Kan? Masih inget ya? Iya, 98, 99 itu udah kayak keliling dunia, keliling Indonesia, keliling dunia juga, bukan berarti enggak kayak gitu kan, ke Meksiko, ke Eropa itu udah kayak ini aja, sebentar-sebentar ke itu semuanya itu Finlandia, Swedia, Norway, Jerman, Belanda, Ceko gitu ya, Budapest, Prancis, Inggris, yang kayak gitu-gitu udah keliling gitu untuk ngomongin tentang people power in Indonesia. Termasuk di Jerman itu kita pergi ke
kampung sekali, acaranya di kampung. Dan tapi itu momentum banget memang kekuatan civil society di sana. People power. Yes. Ya, dan waktu itu ya mungkin karena ini ada perempuan, PhD, political science kayak gitu kali ya, aktivis. Tapi teman-teman kan taunya saya cuma aktivis perempuan. Sampai hari ini kan nggak tahu kalau saya itu dosen ilmu politik. UI. Taunya apalagi setelah KPU dipikir saya cuma ngurusin kotak suara, pilih suara, KPU, logistik kayak gitu. Harus di stressing ini Bu. Dosen ilmu politik, FISIP UI. Ya, harus itu. Iya. Ya nggak apa-apa. Ilmuannya harus ditonjolkan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sendiri tentang PhD saya. Nah, jadi pada saat itu kemudian ada gerakan. Ya. Kita bikin gerakan yang direct presidential election. Tapi sebetulnya isunya waktu amandemen itu cuma satu, supaya presidennya itu dibatasi 2 periode. Jadi bukan amandemen yang tak terbatas terus kemudian presiden harus orang Indonesia asli pun diganti, kemudian wah semuanya itu diganti ya, DPD, kemudian Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan, Dewan Perwakilan daerahnya partai politik nggak boleh masuk dan sebagainya yang dulu diangkat dan sebagainya. Tapi sekarang kita bahas saja dengan Pilpres itu. Waktu itu sempat kita dengan Cetro kayak gitu ya, kampanye tentang pemilihan presiden langsung. Kita ya kampanye ke daerah-daerah, termasuk timnya itu Profesor Bagir Manan. Nah, argumennya kenapa kita ingin ada pemilu Pilpres secara langsung, kita berpikir tidak mungkin calon presiden itu bisa menyuap, ya kalau pertama kali dulu 165 jutaan pemilih kayak gitu ya. Ternyata itu salah ya. Ternyata ada bandar yang membiayai. Tapi ya Prof Bagir Manan waktu itu semakin meluas jadinya. Waktu beliau itu One Team Press, kita bikin acara. Ini Prof Bagir Manan di podium loh. Saya duduk di floor kayak gitu ya. Pak Bagir itu mengatakan, Bu Husnul kita salah. Kita berpikir dulu ya, waktu kita berjuang untuk pemilu Pilpres langsung, itu kita berpikir bahwa tidak akan ada calon presiden yang bisa menyuap rakyat. Siapa yang di logika kita kan bagaimana menyuap 165 juta rakyat? Nggak taunya kita salah. Jadi itu yang top Prof Bagir Manan itu ya, yang luar biasa. Kalau saya ya mau mengakui di dalam konteks itu, dan saya juga mengakui salah kayak gitu ya pilihan kita. Walaupun dulu saya berpikir gini, dipilih dulu oleh MPR, baru kemudian nanti kalau kita tinggal yang 2 itu kayak model first election, tapi first electionnya kalau di Amerika itu kan ke rakyat dan partai masing-masing. Ya jadi Partai Demokrat bikin first election, kemudian ya kayak pemilu-pemilu itu untuk menentukan, mereka punya banyak ya, 6, 7, 8, 9 kayak gitu calon dari Partai Demokrat. Tapi mereka hanya memilih presiden aja, terus baru kemudian setelah kepilih presidennya tinggal dimusyawarahkan siapa yang jadi wakil presiden. Demikian juga Partai Republik, mereka juga punya first election. Ya seperti dulu Obama dan Hillary ya, yang kita masih ingat gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa negara bagian kalau dia sudah kalah di situ, itu biasanya lempar anduk. Lah Hillary itu nggak lempar anduk sama sekali sampai selesai. Keren. Kayak gitu, lempar anduk itu artinya ya sudah kau yang ini. Ya. Tapi pada saat Hillary Clinton dia nggak lempar anduk, jadi sampai first electionnya itu sampai semua negara bagian, hampir semua negara bagian atau semua negara bagian selesai ya, itu kan first election. Nah di kita nggak ada waktu itu. Golkar mau bikin kayak gitu kan, konvensi. Saya juga waktu itu yang diundang oleh sebenarnya Yudi Krisnandi itu yang bikin gitu acaranya. Jadi saya sama Akbar Tanjung diundang, saya diundang oleh Golkar, terus kita bicara tentang first election.
ya di konvensi Golkar. Tradisi itu memang dibuat oleh Golkar dulu ya Bu ya. Kemudian Golkar baru kemudian Demokrat. Tapi nggak jadi juga. Sudah ada prosesnya, tapi kemudian yang menang atau yang ini nggak diusung juga. Iya, bukan hasil konvensi. Padahal udah mahal. Dan ternyata saya tidak mengikuti prakteknya, tapi yang saya dengar tas kresek berhamburan pada saat konvensi. Balik-balik lagi ya Bu. Ya, jadi ini yang pada saat 2004 itu kemudian undang-undangnya bicara tentang akhirnya diterima ya. Jadi ini amandemen konstitusi dulu. Iya. Jadi amandemen konstitusi yang ketiga ya. Yang pemilu langsung. Yang ketiga. Yang ketiga kan 2001 ya. Jadi itu presiden itu dipilih langsung. Terus kemudian diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya di sini sebetulnya fungsi partai politik yang kita seringkali sebut ini partai politik jadi partai rental itu di situ kayak gitu kan. Dr. Mulyadi juga selalu partai rental kayak gitu. Ini seru nih kalau ngundang Pak Mulyadi, nanti kita ngomong lagi dengan Mulyadi. Nah, baru kemudian ini orang Indonesia aslinya dibuang. Nah, menjadi warga negara. Itu sebetulnya yang agak sedikit kecolongan di dalam konteks itu. Itu pasal 6A ya? 6A. Dari Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau yang WNI itu pasal 6-nya. Pasal 6-nya WNI. Harus seorang WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima. Ya kayak gitu. Asing. Itu ini apa namanya? Iya, amandemen ketiga semuanya. Amandemen ketiga ya 2001. Lah konstitusinya begitu. Ya KPU kemudian ada undang-undangnya. Undang-undang nomor berapa? 23 ya? 2003. Iya. 2003. Nah, itu saya sudah jadi 2003. Itu undang-undangnya itu di situ. Terus kemudian yang ditanyakan adalah gimana nih prosesnya waktu itu. Ya jadi ini saya bercerita nih bagaimana. Pertama kali kalau kita mau menyelenggarakan pemilu itu kita menghitung. Kan itu 5 tahun ya. Konstitusi mengatakan periodenya 5 tahun. Betul. Jadi 20 Oktober. Artinya kita mulai itu dulu begini, Ardana menentukan tanggal itu. Harus sudah ada presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2004. Gitu kan? Jadi kita mundur dari situ ya Bu ya. Jadi menghitungnya itu mundur. Jadi dihitungnya bukan langsung putaran pertama, enggak dong, putaran kedua. Iya Bu. Harus dihitung. Kalau kita menghitungnya cuma putaran pertama, artinya Anda sudah merekayasa. Kemarin kayaknya 1 minggu yang lalu deh Bu, pertemuan Komisi 2 KPU dan Bawaslu juga di KPP itu untuk merumuskan lagi tuh tanggal penetapan untuk 2024 besok. Jadi kita waktu itu menghitungnya begitu Ardana. Ya, jadi dapatlah kita tanggal 20 September karena untuk 2 pasang itu kita membutuhkan kira-kira 20 hari. Itu termasuk kalau terjadi dispute ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Itu 3 minggu kayak gitu ya. Itu selesai semua dari mulai perhitungan sampai kalau harus pergi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kita hitung semua itu berapa ini ketemulah tanggal 20 September hari Senin. Putaran kedua. Iya. Baru kemudian kita mundur lagi kayak gitu. Berapa lama nih kalau kemudian jumlah dari pasangannya? Ya tentu saja dong, putaran 1 kan bisa lebih dari 2. Pasti. Ya kan, iya karena dong, nanti harus dipikirkan. Ketemulah tanggal 5 Juli. Karena apa? Karena itu juga pesertanya, siapa partai politik yang boleh mengusung adalah mereka yang ada di DPR. Jadi artinya yang punya kursi di DPR. Itu yang pertama. Jadi kalau tadi Ardana bertanya ada threshold enggak? Parlemennya yang threshold. Iya. Pilpresnya enggak ada. Iya. Jadi siapapun yang duduk di DPR itu bisa mengajukan calon presiden.
kayak gitu. Jadi bukan yang itu, bukan kalau yang thresholdnya kan 2% ya dulu ya. Iya, 2,5%. 2,5% kayak gitu ya. Yang 2004 2,5 ya atau 2%? 2%, sorry. 2%. Artinya siapapun partai dapat 2% dia boleh mengajukan presiden. Dan waktu itu cukup banyak itu partai, tapi ternyata juga nggak semua berani mengusung calon presiden. Dari sini pemirsa, kalau sebetulnya sudah relatif fair kayak gitu kan. Ya, jadi nggak ada presidensial thresholdnya. Ya, pengusungnya tetap partai. Tapi siapa partai itu ya sudah kan partainya sudah ada. Yang sebetulnya ya tahapan threshold itu sudah bertingkat-tingkat loh. Iya. Satu, peserta pemilu. Peserta pemilu partai ya misalnya ya. Dia kalau tidak punya dia 50% di provinsi, 50% di kabupaten kota, dia nggak bisa ikut. Itu kan sudah threshold. Betul. Ya. Jadi sudah syarat level itu syarat ambang itu. Batas ambang batas itu. Baru kemudian dia kalau kemudian suaranya yang 2% itu dia kurang 2%, dia nggak bisa masuk ke DPR. Udah kan, udah level-level. Jadi masa pilpresnya termasuk harusnya 30% keterwakilan perempuan kan, Bu? Kalau dulu tidak punya sanksi. Nah itu masalahnya ya, pada saya. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena kalau dikasih sanksi juga perjuangan di DPR nggak akan dapet juga. Jadi antara sanksi atau sebagai satu gerakan psikologi politik kayak gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu kita punya 5 Juli hari Senin juga. Pemilu legislatifnya 5 April. Karena itu butuh 1 bulan itu. Ya, 1 bulan baru KPU memutuskan, kemudian kita juga bicara di Mahkamah Konstitusi ya semuanya. Waktu itu ada kelelahan tersendiri. Daerah-daerah itu sudah nggak mau lagi ada pilpres. Akhirnya keputusannya kita pakai yang namanya asuransi. Ya, yang Ibu udah pernah cerita. Jadi asuransi itu dari situ udah nggak mau ada pemilu ini, padahal pilpres kan lebih sederhana ya. Dengan ternyata ada 5 pasang. 5 pasang. 5 pasang. Iya. Kan 5 pasang. 5 pasang. Ya, kan 5 pasang capres 2 putaran kan. Jadi artinya perencanaan KPU di dalam konteks itu ini. Pertama kali juga kan ada debat calon presiden dan calon wakil. Walaupun mungkin dilihatnya belum debat, ya nggak apa-apa. Ya kan, yang penting sudah dipertemukan, menyampaikan visi misinya. Dan kita dulu ada kode etik anggota KPU. Apa? Tidak boleh tepuk tangan pada saat acara. Ternyata ada calon presiden yang menang waktu itu, melihat saya dan Pak Nazar itu tidak tepuk tangan, dianggapnya tidak mendukung ya iyalah, kita kan mendukung semuanya, itu kode etik kita. Tidak dipahami mungkin. Tidak dipahami. Padahal itu ya menjaga. Sementara di belakang kita ini dari timnya mereka yang kemudian menang, akhirnya kita dimasukkan penjara dengan segala macam, dianggapnya ini. Padahal kita semuanya kita nggak tepuk tangan. Mau yang pasang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita diem aja. Cuman kebetulan pas di shoot. Oh, Masya Allah. Iya. Gitu. Pak Nazar udah wanti-wanti. Apakah semua anggota KPU tidak? Ya adalah yang tetap tepuk tangan. Kemudian ini ya, kalau kita enggak, tahan kita. Tahan kontrol ujian. Kuat itu, Bu. Kontrolnya. Senyum aja kita cuma bener-bener kita cool. Kayak gitu. Iya, emang harusnya kan sebagai anggota KPU kan, apalagi ketua KPU Profesor Nazaruddin Samsudin. Oh, udah, jadi saya dan Pak Nazar enggak tepuk tangan. Kita hanya tepuk tangan pada saat dimulai dan di akhir, karena itu semua kan. Jadi masih belum lah KPU udah emang disuruh itu saya bilang. Pada saat debat udah nggak ada kita tepuk tangan. Jadi tepuk tangannya anggota KPU itu kode etiknya kita kayak gitu ya, putusan kita waktu itu di awal kan ada kan, awal kayak gitu dimulai, tapi itu pasangan belum berada kayak belum gitu. Terus sama terakhir sudah selesai, alhamdulillah kayak gitu, baru kita tepuk tangan.
Ada. Seru ya? Seru banget. Nah, jadi itu objek DKPP Bu itu. Kalau ada yang tepuk tangan. Gitu ya. Kalau konteks sekarang pastinya. Ya dong. Sampai sekarang pada tepuk tangan juga. Nah itu kan tidak ada yang melapor aja Bu. Ini susah juga DKPP ini. Kalau nggak ada yang lapor nggak diproses. Iya, karena dia berdasarkan laporan kayak gitu aja. Kan. Nah, jadi seru juga kan dalam konteks itu. Jadi tadi regulasinya pemilu langsung, kemudian mereka serunya ini Bu ya, 5 pasang ya. 5 pasang, 2 putaran, dan itu baru sekali ada 2004. Habis itu nggak pernah ada 2 putaran. Kenapa ya? Kok nggak mau seru ya? Nggak mau seru Bu. Nggak mau seru. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya tentang logistik dan sebagainya, kita sudah menghitung dari sejak awal. Misalnya kertas yang kayak gitu-gitu kita sudah menghitung. Jadi tidak ada lagi kemudian kita kita mesti tender lagi, enggak. Jadi kalau kita butuh tambah, kita tinggal tambah kepada yang sudah menang dalam waktu itu. Karena kan nggak mungkin kita mau melakukan semuanya tendernya, itu kan bisa setahun sebelumnya kan. Terus kemudian juga apalagi yang secara nitty-gritty itu sudah ada dana kurang. Nah itu pastinya Bu. Ya jangan gara-gara itu juga kali Bu, makanya dipikirin udahlah nggak usah ada putaran kedua. Enggak, kita dulu cuma 7,2 triliun kok semuanya. Iya, itu dia. Kotak suara karena bukan kayu lebih gampang kan, bisa dilipat, yang kemudian dikembalikan lagi dengan mudah. Jadi ada seperti sudah kita pikirkan itu peletakan dari pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemilu kayak gitu. Itu sudah kita kita pikirkan di dalam konteks itu. Ya, jadi APBN berapa? Kita cuma butuh berapa waktu itu? Bedanya cuma sekitar 500 miliar lah. Untuk putaran keduanya Ibu ya? Enggak, putaran kedua malah kayaknya semuanya deh. Ya. Okay. Terus kemudian di putaran kedua kita kurang. Jadi itu tadi untuk logistik, untuk macam-macam. Di putaran kedua kita kurang 300 miliar. Rame lah. Saya pernah cerita ya waktu itu. Jadi tanggal 17 September ini untuk bayar. Makanya kemarin itu saya bingung. KPU ya yang bikin anggaran 81 triliun. Terus didiskusi mantan-mantan KPU katanya, Ibu Husnul 70% itu untuk honor panitia ad hoc. Emang dapat berapa? Kita dulu cuma 295 miliar. Kalau dari 81 triliun 70% itu 60,2 triliun untuk bayar panitia ad hoc pekerja pemilu. Yang 1 putaran malahan sekarang. Iya. Kita dulu 2 putaran ini 290 enggak. Sebetulnya putaran yang terakhir 295 miliar karena kita butuhnya waktu itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat pagi-pagi. Ini kita sudah nggak punya duit nih. Pak Nazar harus rapat di Banggar ya. Jadi gimana? Jadi saya telepon Akbar Tanjung, saya telepon dari PAN itu saya telepon almarhum siapa? Pak AM Fatwa. Kemudian saya ngomong sama siapa yang dari PDIP, yang teman kita dari Fakultas Ekonomi, jadi bendahara yang sempat masuk itu sih, siapa kok jadi lupa. Emir. Iya. Emir Muiz. Saya telepon Emir Muiz. Kemudian akhirnya kita siang pada saat selesai Pak Nazar pagi itu hari Jumat ya. Siang saya ketemu dengan tim IT saya, ketemu sama Sudi Silalahi. Ini saya ceritakan ini, jangan sampai Pak Sudi bikin ini, karena waktu itu ada Peter Sumaryoto juga tuh dari Ketua Dewan Mahasiswa UI yang dari timnya SBY juga tuh dulu, IT-nya SBY kayak gitu ya. Dan ini juga timnya SBY ketemu karena kalau Anda tidak karena nggak ada duit. KPU nggak akan bisa. Ini hari Jumat
untuk pemilu hari Senin. Masya Allah Bu, panik banget pastinya. Enggak, kita nggak panik, kita sudah ngomong ke Komisi 2, silakan aja. Kalau nggak dikasih duit ya kita nggak melaksanakan pemilu. Atau waktu itu Pak Nazar, bagaimana kita akan press conference, kita akan hutang kepada teman-temannya Pak Nazar yang punya duit waktu itu kayak gitu. Oh my God, sudah kita banget, kita sudah. Wih, keren banget. Terus waktu saya bicara dengan siapa namanya yang dulu sempat wakil menteri yang sekarang jadi dirjen haji, siapa namanya? Bukan dirjen, siapa namanya? Yang ngurusin haji itu loh. Anggito ngomong, Mbak, itu kita keluarkan deh dana dari Kementerian Keuangan. Berapa? 65 miliar. Yang KPU kan juga ada dana 65 miliar. Dana apa itu kalau kita tahu-tahu harus digunakan itu nggak cukup gitu. Sebentar Mbak, jadi Mbak Husnul, KPU itu butuh 300 miliar, minta 300 miliar. Maksud lu, jadi saya bukannya ngomong ya iyalah, nggak maksud lu kayak gitu ya. Ini karena kita kenal dengan baik sesama dosen yang kayak gitu. Ya iyalah, kita butuh 300 miliar, kita minta 300 miliar. Nah, cara pandang Kementerian Keuangan mungkin, oh Bu Husnul ini minta 300 miliar, maka dikasihlah 65 miliar cukup. Makanya saya langsung jawab, saya maksud lo. Itu Bu, pendekatannya orang keuangan gitu pastinya. Iya, ya tapi kan jauh. Dari 300 dikasih 65. Terus mau ditambahin lagi yang punyanya KPU 65 kayak gitu kan? Ya. Jadi 65 masih 100 ya lumayan 130. Jadi sudah 30% kan, dipikirnya kita markup 60%. 200% dong kalau markup gitu. Sepertiga. Nah, terus kita masih tetap nggak bisa. Ini adalah dana untuk membayar pekerja pemilu. Jadi nggak mungkin 5,5 juta orang ya sekitar itu pekerja pemilu seluruh dunia itu kemudian kok kasih yang 65 dan KPU yang dana dari KPU 65 cukup? Nggak cukup. Alhamdulillah Jumat malam diketok kita dapat 295 miliar. Jadi nggak dikasih 300 miliar tapi dikurangi bener-bener itu satu persatu. Makanya saya ketawa aja nih kalau ini sekali untuk sekali pemilu berapa? 60,2 triliun kalau pengakuannya 70% untuk membayar panitia. Kayak gitu. Emang berapa jumlahnya panitianya? Dulu kita 5,5 juta orang. Pemilu itu cuma butuh 295 miliar. Sekali pemilu, tapi pemilu sebelumnya ya berapa itu, kita kurangnya segitu. Cuma itu nggak semuanya untuk bayar sih, ada kekurangan yang lain. Itu 17 September hari Jumat untuk pemilu hari Senin. Bayangkan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Prof. Nazar? Yang dilakukan komunikasi dengan Direktur BRI, meminta agar hari Sabtu dan hari Minggu dibuka banknya di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi ada jadi pelaksanaannya. Jadi kalau SBY tidak pernah sekalipun berterima kasih kepada kita, bahkan memasukkan kita ke penjara, nggak barokah. Tidak pernah kan? Ini yang pemenang ini, presiden ini, kemudian bilang ke saya, menangkan saya. Enggak, tapi kita jaga suara rakyat selamat sampai di Jakarta. 2 kali pemilu. Iya enggak pernah kita dikasih ini, malah dimasukkan penjara. Nah, dan waktu itu luar biasa yang saya kasih tahu. Jadi daerah-daerah waktu itu kenapa kok pernah saya cerita ya di satu, nanti kita yang suaranya nggak enak mungkin kita akan ulangi ya, walaupun nggak persis tapi pasti kita akan mendapatkan dengan poin-poinnya masih ada. Nah, jadi Ardana waktu itu akhirnya setelah diiyakan ya 295 miliar dari kebutuhan 300 miliar kayak gitu ya,
Terus itu hari Jumat malam baru diketok kayak gitu. Sementara saya dari pagi, oh ya yang cerita makan siang. Tahu nggak tempatnya makan siang itu di belakangnya Mandarin itu ada restoran, saya lupa restoran tapi seafood di situ. Kita ketemu di situ sama Pak Sudi Silalai. Saya hanya bilang kalau Bapak tidak bisa membantu Pak Nazar yang hari ini sedang rapat di DPR, maka kami nggak tahu nih hari Senin bisa melaksanakan Pilpres tahap putaran kedua atau tidak. Di depan saya, di depan satu tim yang makan siang waktu itu dia telepon orang Golkar. Padahal paginya saya sudah telepon sama komunikasi dengan timnya Pak Akbar Tanjung kayak gitu kan. Dia siapa yang namanya Budi siapa? Kan ada orang Golkar tuh yang kemudian sekarang pindah ke partai lain. Pindah ke tempatnya Titik Soeharto, sekarang kayaknya dia di situ deh. Budi siapa ya? Dari Golkar. Budi siapa Mas Haji? Budi dari Golkar. Waktu itu dia wakil apa namanya? Oke. Priyo Budi Santoso. Di telepon itu sama. Jadi jangan lupa itu cerita tuh 17 September. Jadi jangan disalahkan kita kok. Tapi saya sudah komunikasi dengan PDIP sudah. Jadi kayak gitu supaya dana ini turun. Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangannya, kemudian Pak Nazar lagi berjuang di DPR-nya di panitia anggaran. Terus kemudian saya bicara dengan Pak AM Fatwa, saya bicara dengan pokoknya siapa yang bisa saya bicara. Ini dong dibantu dong, padahal ini tinggal 2 putaran. Artinya sebetulnya yang berkepentingan kan? Iya, yang sisa aja nih Bu ya. Demokrat dan Megawati ya? Iya, Megawati PDIP. Megawati Prabowo gitu. Bukan dong. Megawati iya dong, bukan dong. 2004 bukan Megawati Prabowo. Sorry, maaf. Megawati Hasyim Muzadi. Wiranto Salahuddin Wahid. Ya. Nah, Amin Rais. Mega Hasyim dan SBY kalah. Waktu itu SBY kalah. SBY JK Bu. Ya kan Yusuf kalah. Saya ngomong kalah kan kalah ya. bukan kalah Yusuf kalah. Ya jadi itu luar biasa akhirnya. Betul. Karena kalau yang pertama kan yang tadi 5 pasang kan. Iya 5 pasang. Wiranto sama Salahuddin Wahid, Gusola, Megawati dengan Hasyim Muzadi, Amin Rais, Siswono, SBY dengan Yusuf Kala, Hamzah dengan Jenderal Agung Gumelar, ya kan? Jenderal itu ada 5 pasang. Seru kan dalam konteks itu. Iya, nah, terus kita punya IT dan IT-nya waktu itu jauh lebih baik karena kan sudah yang saya bilang kan hari kedua kita sudah punya 458 ribuan TPS, hari ketiga itu sudah di atas 500 ribu TPS. Jadi kalau survei cuma 1719 TPS, kita hari pertama sudah 265 ribuan TPS. Gimana kayak gitu di situ. Makanya waktu Pilpres itu lebih nggak ada gunanya itu yang namanya survei. Jadi siapapun peserta waktu itu mengatakan saya menang sesuai dengan IT KPU, iya betul, karena memang tidak 100% ya IT KPU. Jadi di IT itu Mega Hasyim data terakhirnya 43.271.395. Yusuf Kala 67.345.331. Di manualnya Mega Hasyim 44.989.704 dan
SBY Yusuf Kala 69.266.350. Memang nggak 100%. Iya, nggak 100%. Ya kan, nggak 100%. Tapi kalau persentasenya IT-nya itu 39,118%, manualnya 39,376%, 3 di belakang. Iya. Ya di belakang koma di bedanya. Belakang. Yang satu 60%, 600,624, IT-nya 60%,882. Kenapa 3? Karena waktu itu IT itu ya, waktu dikasih cuma 1 huruf di belakang koma, nggak kelihatan. Oh ya. Kenapa? Anda bisa bayangkan 110.616.726 suara dijadikan 100%, dijadikan 100, ya tentu saja tidak kelihatan komanya. Makanya kemudian dibikin aku bilang langsung bikin 3 angka di belakang koma, baru kelihatan itu naik turunnya. Ini kan mereka nggak paham dengan angka, bagaimana dijadikan cuma 100%, kemudian seperti itu. Nah, jadi itu yang Pilpres kedua. Tapi kita mulai dari Pilpres 1 ya. Pilpres 1 tadi ada 5 pasang. Jadi apa pertanyaannya, Ardana? Nah itu Bu, ini kan kalau 5 pasang kan lebih seru ya. Tadi aku selalu pakai bahasa seru. Dan itu ya menjamin lah, walaupun ada batasan tadi ya, parliamentary threshold bahasanya waktu itu ya. Ya tapi kan parliamentary threshold bukan presidential threshold. Bukan presidential threshold. Artinya kita masih memungkinkan memilih dengan banyak calon. Nah sementara belakangan ini seolah-olah itu kan Bu ya, terlihat membatasi calon presiden kayak gitu. Dan saya kira ini kan juga melanggar konstitusi loh Bu. Kita ada pasal 27 kan, yang bahwa semua warga Indonesia itu bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan kayak gitu. Ya mereka kan masih menganggap bahwa tidak ada batasan yang hanya 2 pasang itu. Tapi ini sebetulnya kalau dilihat, terlebih lagi ketika misalnya orang berpikir tentang teknis, misalnya anggaran dan sebagainya. Nih, saya contoh. Nah itu, Ibu, 2004 menjadi contoh itu. Nah terlebih lagi juga ketika kita mau menentukan 81 triliun. Kita dulu cuma sekali nih pemilunya. Kita dulu 3 kali pemilu 7,2 triliun. Nah itu dia Bu. Jadi kalau dilihat dari itu, sekarang kita bicara presidential threshold. Sebetulnya ini satu ekspresi tanda bahwa partai politik itu nggak mau kompetisi. Dia anti kompetisi. Kalau bisa gue menang sendiri, ya kan? Partai lain nggak usah. Gitu, nggak usah ada calon partai lain. Padahal mereka juga tidak mampu yang namanya tidak mampu mengusung calon-calon yang sebetulnya capable untuk mengurus bangsa dan negara ini, ya kan? Kalau tadi yang di 2004 ya, coba kalau kita lihat calonnya kayak gitu kan ya, Wiranto kayak gitu ya, jenderal dengan segala pengalamannya, kemudian Gus Solah, ya kan, betul di Nahdlatul Ulama kayak gitu ya, tokoh insinyur juga kayak gitu ya, luar biasa dalam konteks itu. Megawati ya karena dia PDIP wakilnya. Siapa waktu itu Megawati wakilnya ya? Megawati Hasyim Muzadi, ketua PBNU. Nah itu. Ya kan kayak gitu ya. Ini kan luar biasa. Ya jadi ini defisit jelas. Tokoh apa Bu ya sekarang? Amin Rais dengan siapa? Amin Rais dengan tokoh Siswono kayak gitu, kurang apa kayak gitu ya sebagai tokoh nasional. Kemudian SBY sendiri sebagai jenderal, wakilnya Yusuf Kala kayak itu yang mulai masuk di bisnis, tapi mulai masuk dalam konteks kepolitikan nasional, mantan menteri Menko, menteri dan sebagainya. Hamzah Has ya, yang sebelumnya wakil presiden Megawati ya kan di P3.
dan lama sudah berada di P3 kan. Jadi artinya di partai politik dia sebagai tokoh kayak gitu. Wakilnya jenderal juga, Agung Gumelar. Iya. Jadi saat itu kita rakyat punya pilihan. Iya enggak? Punya pilihan, dan partai terlihat sangat percaya diri gitu loh, Bu. Partainya percaya diri dan pilihannya juga bukan yang kalau gaya bahasa anak sekarang bukan kaleng-kaleng. Iya, betul. Bukan kaleng-kaleng kayak gitu ya. Dia punya track record, dia kemungkinan untuk ngurus bangsa ini itu bisa di apa ya? Ya dipercayalah di dalam konteks itu. Ada kok 5. Jadi kalau 5 itu artinya akan muncul calon-calon presiden lain yang itu lebih lebih ada pilihan. Nah, kenapakah sekarang dengan threshold maunya 20% yang menurut saya padahal nggak ada partai yang dapat 20%. Jadi ini loh, betul. Dari dulu nggak ada, makanya saya suka ledekin. Ini kalian artinya akhirnya Anda harus rental kan ke partai lain. Iya, akhirnya gitu. Betul, Bu. Jadi gabungan partai jadinya. Koalisi partai yang sering kali kita sebutnya one stand coalition, one stand night coalition kayak gitu ya. Jadi intinya sebetulnya kalian ini cuma pragmatism karena harus di atas 20%, tapi mereka mengarahkan karena ketakutan berkompetisi dengan calon-calon yang lain, maka partai politik itu di build out semua, dibeli kayak gitu kan, makanya kita bilangnya disewa semuanya, kayak sekarang kan dengan pilkada ada yang sampai semua partai dibeli kayak gitu kan, nggak taunya kalah juga di kotanya Daeng Ratu kan begitu toh. Iya. Pilkada. Borong semuanya. Diborong semua, dibeli, disewa, kemudian sehingga tidak akan ada partai lain yang mampu untuk mencalonkan. Nah, itu, Bu. Yang kayak gitu. Lah ini juga kayak gitu dengan threshold misalnya yang 20%. Mereka selalu ketakutannya. Soalnya kalau dia tidak mendapatkan dukungan yang kuat di DPR, nanti presidennya lemah. So far sampai hari ini enggak. Nah itu dia, Bu, karena alasan kan selalu menguatkan presidensial. Dulu zamannya SBY mengatakan begitu ya, misalnya oh ya lemah. Apa sih yang diminta oleh Presiden SBY yang tidak diiyakan oleh DPR? Sama dengan sekarang. Apa sih yang tidak diminta oleh Presiden tidak diiyakan oleh DPR? Undang-undang semuanya. Undang-undang Omnibus Law, Corona, kemudian Minerba, kemudian yang justru tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Belum hari ini kita seru ya dengan banyak sekali isu penggusuran tanah dan sebagainya ya. Itu kan pasti di balik itu ada yang disebut unholy alliances. Persekongkolan jahat dalam konteks itu. Jadi ya. Jadi sebenarnya kita tuh defisit tokoh atau memang karena ketakutan dengan ini dia batasan tokoh banyak, tapi persoalannya partai memang tidak mampu di dalam konteks kaderisasi. Buktinya masa dapat tokohnya begitu. Yang kedua lagi ada unsur dari bandar. Saya selalu mengatakan bandar, oligarki ekonomi yang itu membiayai dan mencari tokoh boneka. Iya, dan udah digiring gitu, Bu, ya. Digiring. Jadi kalau kita bicara tentang hegemoni, sebentar ya, hegemoni dari kapitalisme dunia itu salah satunya, jadi ada hegemoni, istilahnya itu hegemoni kapitalisme dunia, jadi liberalisasi itu salah satunya di situ. Kalau jadi di tingkat nasional itu kan ada hegemoni, jadi ada multinational corporation, ada itu ya. Hegemoni tingkat nasional itu kan ada the law of capital accumulation. Jadi multinational corporation itu makan perusahaan-perusahaan kecil, penguasaan bahan baku, konglomerasi dari hulu sampai hilir, privatisasi BUMN, makan perusahaan negara. Jadi privatisasi perusahaan negara di ini terus menjadi penguasa negara. Jadi itu mereka kemudian masuk ke wilayah ke politik menjadi penguasa negara. Pada level yang global, penguasaan pasar dunia, WTO dan GATT kayak gitu ya.
kemudian mematikan perusahaan lokal, mendirikan multinational corporation itu ya, penguasaan bahan baku lokal, intervensi undang-undang PMA, omnibus law yang seperti itu kan, bahan baku lokal lebih murah, menjatuhkan kurs mata uang lokal seperti rupiah kita hari ini, penguasaan tenaga kerja lokal murah, liberalisasi pendidikan dan menempatkan penguasa boneka. Nah itu sebetulnya ini satu hegemoni kapitalisme global di dalam konteks itu. Jadi partai politik akhirnya dia tidak tahan ya, jadi biaya pemilu kan mahal. Iya, itu dia. Jadi kayak bagi partai di situ Bu ya. Nah, ini juga ya. Kalau KPU meminta 81 triliun dan 60,2 triliunnya untuk panitia ad hoc. KPU bisa menjaga nggak bahwa suara rakyat, satu suara rakyat tidak akan dia pindah-pindahkan? Itu rawan Bu, apalagi ini kita akan melakukannya secara serentak. Ya. Kita udah belajar. Kita belum bicara yang itu, tapi bisa nggak? Mestinya partai politik tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk para saksi, ya nggak? Kan KPU-nya sudah dibayarin mahal. Dana KPU udah mahal, bisa nggak menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta? Kita dulu di 2004 ada IT itu, sampai lembaga survei nggak ada yang laku gara-gara IT-nya sudah. Iya betul. Sudah betul. Ini. Nah, ini persoalan kita. Malu nggak KPU? Nggak paham itu. Sudah mau misalnya 25 triliun dipakai untuk pemilu, ya. Sekali pemilu di 2019. Bawaslu yang punya kewenangan juga untuk melatih saksi. Artinya ya. Negara ngeluarin duit lagi tuh untuk itu. Untuk Bawaslu enggak, itu 25 triliun itu saya sudah hitung bersama Bawaslu tuh. Kayaknya segitu juga deh. Ya. Sudah jadi satu deh. Sekitar itu 25 triliun. Bawaslu juga punya saksi, KPU yang menyelenggarakan. Tapi kan kita tahu suara dipindah-pindah. Manipulasi terjadi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang meminta 81 triliun, bisa nggak suara rakyat, satu suara rakyat tidak dipindah-pindah? Dulu nggak cuma sekedar itu, makanya di 2004 dulu kalau saya bilang gerakannya apa? Baca Al-Fatihah. Nggak tahu saya waktu itu saya ajak baca Al-Fatihah. Jangan sekali-kali kalian pindah-pindahkan suara itu, karena nanti akan dihisap di akhirat. Kuncinya berat itu dihisap di akhirat. Makanya pada saat ke Mahkamah Konstitusi saya bilang dapil ini KPU nggak usah menang. Bingung nih. Saya tahu ada kesalahan. Diganti sama anggota KPU-nya. Insyaallah. Tapi kita nggak malu kalau waktu itu, gimana ya, lawyer kita kan gimana bagus. Loh, kalau saya ngomong kayak gitu saya tahu kok memang ada kesalahan, KPU mengganti, dan menggantinya itu karena saya punya data aslinya. Jadi satu ketua KPU perempuan lagi ya, melawan 4 anggota KPU plus sekretarisnya, mengganti itu antara naik pesawat dari daerahnya ke Jakarta. Masya Allah. Ada kita dulu yang kayak gitu-gitu. Jadi mengubah untuk memperbaiki kesalahan, menurut saya itu juga terhormat. Iya. Ya. Iya. Masih mending kita ubah pada saat kita masih hidup daripada nanti di akhirat. Betul. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi Pilpres, ya satu. Partai politik, dia tidak ada satupun partai politik yang dapat 20%. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apa akibatnya? Dia mesti berkoalisi kan? Betul. Bergabung. Tapi bergabungnya apakah bergabung dengan cara ikhlas? Enggak. Dengan cara ideologis? Enggak. Pragmatis saja. Bu. Sangat pragmatis. Terlebih lagi tadi Ibu menyinggung di daerah kan. Pilkada pun partainya nggak konsisten kan? Di tingkat pusat, di tingkat daerah. Udah campur baur. Oposisi jelas. Di tingkat nasional di bawah itu. Bisa begitu. Jadi kita tergantung pragmatis, udah tergantung uang, kekuasaan, terus habis berkuasa kemudian between quote ya, mengambil sumber daya alam, mengambil dan sebagainya seperti itu. Nah, sementara ada yang datang yang tadi hegemoni itu tadi, kapitalisme. Datang dijadikan boneka, mau nggak kita bayarin semua nih. Tapi kita kan seringkali tidak sadar bahwa itu bagian dari intervensi dan kemudian jadi intimidasi dan akhirnya kemudian
kebijakan-kebijakan kita tergantung diatur oleh para pembisik ini. Nah, itu. Akhirnya rakyat gimana? Cuma menjadi cap legitimasi dalam pemilu. Pada saat kebijakan-kebijakannya rakyat ya bahkan ngasih sembako aja dilempar, udah nggak dianggap kan? Nah, jadi kemampuan di dalam konteks itu dari mencari calon presiden, Indonesia banyak kok orang pandai, orang yang masih punya iman, orang yang masih kuat dan orang yang mampu mengurus. Cuma kan partai politik kan siapa yang biayain, selalu kan kayak gitu. Bu, partai-partai baru ini kan juga udah banyak nih, Bu. Udah 10. Ya, tapi kalau peraturannya threshold 20% dan dia selalu mengatakan partai baru nggak boleh, kan mereka nggak punya apa kewenangan, nggak punya otoritas untuk kemudian mengusung. Kan kalau 20% dia gimana partai baru? Paling dia bisa mengacu perolehan kursi pemilu sebelumnya. Iya, nggak punya suara, makanya itu yang saya katakan. Jadi threshold itu sebetulnya kayak kita masuk kepada jurang. Ya, jurang kehancuran bangsa ini. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Iya, itu dia, Bu. Kan tidak ada pilihan. Munculnya partai baru kan, ada angin segar gitu kan. Mungkin ada tokoh-tokoh baru juga yang mungkin bisa dipilih kan. Atau kalau dia karena biasanya dia dengan partai lain tidak bisa menjadi calon, dengan partai baru ini mereka bisa jadi calon, bisa aja. Iya, itu. Tapi kan nggak bisa. Nah, itu dia. Jadi kalau saya misalnya semua peserta pemilu boleh. Harusnya. Tanpa harus ada threshold. Iya. Ya, nanti kan kita bisa 2 tahap gitu kan, Bu ya, seperti di negara-negara lain. 2 tahap. Enggak usah negara lain. 2004. Ya, betul. Cepet dong 2004 Pilpres pertama dalam sejarah politik. Kayak di Swedia sampai 11-an pasangan calon misalnya gitu kan. Di Brasil sampai di Prancis 11. Nah, itu maksud saya Prancis tadi. Di Brasil juga kan di atas 10 pasangan calon. Gak apa-apa, nanti di putaran kedua putaran tinggal 2. Betul. Jadi rakyat itu punya pilihan. Kalau kita kan enggak. Rakyatnya ya ini mentalnya masih mental penjajah. Dan satu lagi buat threshold dilantik. Kan yang 20% itu harus jadi dia harus mendapatkan minimum 20% di semua. Di semua. Ya. Padahal kemarin yang itu enggak loh. Nah, itu dia, Bu. Di Sumatera Barat. Ah, itu kan. Ya, soalnya Mahkamah Konstitusi pakai ngomong ya sudah. Artinya kan kita tidak perlu khawatir kan, Bu ya, dengan threshold ini. Biarkan dulu di pertama dibuka kerannya sebesar-besarnya dan nanti kemudian di tahap-tahap berikutnya baru. Betul. Kalau kita memang mau mencari pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang bisa mengimplementasikan atau melaksanakan amanah konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tumpah darah itu nggak cuma manusianya saja, Ardana, itu manusianya dan lingkungannya, jadi hutannya, lautnya, sumber daya alamnya, kayak gitu ya, itu juga dilindungi. Ya, jadi bukan dieksploitasi. Terus tahu-tahu ada presiden yang tahu-tahu duduk-duduk, saya mau pindahin ini ibu kota gitu. Artinya apa? Dia tidak melindungi lingkungan. Hutan hujan tropisnya Kalimantan kayak gitu. Terus yang kedua lagi kan lagi nggak ada duit. Nah, itu utang luar negeri sebetulnya ada batasnya, yaitu paham nggak untuk jadi pemimpin. Susah loh, Ardana, kalau kita orang yang beriman ya. Nanti hisabnya satu warga negara tidak bisa makan saja. Dari 265 juta ini kan banyak sekarang yang nggak bisa makan. Itu tanggung jawab pemimpin itu nanti yaumul hisabnya susah. Jadi bukan berarti jadi pemimpin itu mau kayak zamannya Rasulullah. Itu threshold juga harusnya, Bu. Harus berpikir, gua sanggup nggak tidak menelantarkan warga. Jadi saya dulu kayak gitu kan, Bu. Zaman 98, 99 kan sangat sering lah satu panel dengan sahabat saya yang saya selalu sebut sebagai kakak saya, namanya Profesor Bakhtiar Effendi. Oh iya, almarhum Al-Fatihah gitu ya. Fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, untuk beliau. Nah,
di setiap kali kita bahas tentang pilpres yang kayak gitu, beliau selalu mengatakan, saya kalau ditawari untuk jadi presiden, saya akan bertanya kepada diri saya, dan saya bilang saya tidak sanggup. Profesor Dr. Bakhtiar Effendi, lulusan dari Amerika, PhD-nya dan sebagainya. Jadi nggak sembarangan kayak gitu ya, harus berpikir bagaimana nanti saya bertemu dengan Allah. Kan kayak gitu kan. Jadi tidak semua kemudian enak saja, oh iya saya mau bikin istana di Papua, iya, kemudian saya mau pindahkan ibu kota di Kalimantan, iya, saya mau tidurnya di istana yang bukan di Jakarta, iya, maksudnya ya. Jadi presiden itu tidak bisa hanya membagi-bagi sembako, karena bagi sembako itu pekerjaan mak-mak majelis taklim ya. Presiden itu harus memikirkan bagaimana ekonomi kita menjadi berdaulat dan kuat, ya kan kayak gitu. Bagaimana kesehatan warga negaranya itu bisa ditingkatkan. Sekarang let alone ngomongin mempertahankan aja kesehatan, apalagi dengan pandemi COVID-19 yang seperti ini. Jadi artinya apa? Presidensial threshold secara teoritik itu nggak jelas, nggak ada. Iya, Bu, secara teori kita bicara kompetisi tadi misalnya. Ya, kompetisi kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya partai politik nggak suka ada kompetisi. Ya kalau bisa menang dewe aja kayak gitu. Ya sudah, gue aja. Kalau bisa ya udah balik lagi ke kerajaan. Tapi kalau kerajaan, emang kita jadi satu kerajaan. Bangsa Indonesia kan balik atau lagi. 3 periode. Saya 4 selalu. periode, Oh iya, maunya 3 periode. Kecuali Anda itu ya 2 periode ini, wah rakyatnya sudah nanti ada, oh iya kan kita naik derajatnya, naik pangkat menjadi negara yang sekarang lebih posisinya negara maju yang kayak gitu ya. Tapi kan ngomongnya negara sudah masuk negara yang lebih maju, bukan negara miskin, kelompok menengah ke bawah, menengah ke atas. Tapi kan kondisi kita gimana? TKA hadir dengan ugal-ugalan tanpa rasa malu. Rakyatnya nggak punya kerjaan. Salah satu contoh negara gagal itu kalau publik transportasi di kota yang seperti kayak hari ini, ya, dengan motor, dengan yang kayak gitu, itu artinya negara tidak mampu. Kemudian sekarang kalau kita isu karena daring, banyak sekali isu anak-anak sekolah hamil di luar pernikahan atau perkawinan anak semakin tinggi kayak gitu kan. Terus apa lagi? Iya, Bu, akses PSK online. Apa lagi? Ya, berbagai macam itu. Negara hadir nggak? Ya, jadi kalau melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini lost generation dengan COVID-19. Nah itu semuanya yang salah presiden loh. Ada yang mengatakan kenapa mesti presiden? Karena presiden di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, 2 posisi besar itu sejak Soekarno mengambil alih tahun 59. Dulu kan ada kepala negara, presiden, ada kepala pemerintahan, perdana menteri. Tapi sejak 59 itu diambil dua-duanya oleh Soekarno dan kemudian diperkuat lagi di era Soeharto Orde Baru yang kemudian ya udah sampai sekarang. Saya pernah berpikir ini kalau kita kan biasa seremonial 17 Agustus ya, yang diundang kan kepala-kepala negara. Tapi lupa kalau kita pernah punya kepala pemerintahan juga. Iya, perdana menteri. Kita dulu punya perdana menteri dan salah satu yang laut itu ya menjadi wilayah Indonesia itu dekret Juanda perdana menteri tahun 57 ya. Itu dengan siapa itu yang namanya, kok jadi lupa aku namanya. Nah, itu yang kemudian menyatukan laut-laut menjadi bagian dari ini. Dan Perdana Menteri Juanda itu dulu itu adalah guru Perserikatan Muhammadiyah. Yang dulu di daerah Keramat itu loh, Muhammadiyah yang di Keramat itu. Seru kan? Ya, jadi dalam konteks itu Adana balik lagi. Nah, iya. Kalau Anda tidak hanya 2 akhirnya itu
tergantung kepada kekuatan-kekuatan kapitalis ya yang membiayai. Terus kemudian partai politik terjebak menjadi di ijon kayak gitu kan. Di ijon itu saya selalu pakai ijon soalnya gampang rakyat paham kayak gitu ya. Jadi dibeli dulu. Betul. Ya, walaupun belum matang, akhirnya mereka setelah menang proyek-proyek negara, rent seekers ya. Seperti hari ini yang kita bicara dana untuk COVID yang 405 kan katanya 75 triliun untuk kesehatan, tapi kita nggak tahu berapa sisanya untuk ekonomi. Ya ngomongnya UMKM, tapi sebetulnya untuk siapa? Ada nggak transparansinya yang lebih gitu ya? Jadi lebih baik dan sebagainya. Kritik-kritik seperti itu banyak. Ya, jadi itu. Jadi threshold tidak penting. Nah, itu, jadi semua bahkan tidak hanya partai yang ada di 2004 waktu itu kan karena sudah pertama kali gitu ya. Jadi semua partai politik yang ada di DPR itu boleh gitu, dan yang dapat 2% dulu kan banyak. Nah itu kan ini Bu, selalu menggunakan alasan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial tadi. Nah, kalau mencontoh di Amerika kan kita tidak persis sama sebenarnya karena kita punya multipartai. Sementara yang kita harap membangun koalisi, ternyata koalisinya juga ya seperti Bu bilang tadi, koalisi dibentuk satu malam. Ya itu kan karena bahkan pilpresnya Amerika itu bukan sistem populisme. Jadi pakai electoral college. The winner takes all. Ya jadi suaranya itu suara double kayak misalnya suara dari California itu 51. Jadi kalau misalnya Miami cuma 7 kayak gitu ya. Popular vote itu Hillary lebih tinggi. Lebih tinggi betul. Ya. Terus kemudian dulu Al Gore itu lebih tinggi. Jadi salah satu kelemahan dari pemilu presiden langsung satu calonnya juga nggak jelas ya. Dan tadi kayak misalnya Wiranto, Megawati, Amin Rais, SBY, paling tidak kita Hamzah, punya bursa untuk dipilih kan bisa gitu, dipilih. Tapi yang capable, yang pandai, yang cerdas, yang itu tidak ada garansi mereka bisa menang dengan popular vote. Populisme itu kelemahannya. Ya, popular vote itu kelemahannya itu. Kenapa? Karena orang yang tidak sekolah dengan yang PhD suaranya sama satu. Makanya kemudian di Amerika ada college-nya ya. Electoral college. Sampai hari ini masih electoral college kok. Dia bukan popular vote. Di Amerika itu bukan popular vote. Bukan popular vote yang dihitung. Vote yang jadi. Nah, karena apa ya itu tadi? Karena popular vote tidak ini. Nah, dia memang cuma dua dan itu sudah tradisi sudah 250 tahun di dalam konteks itu ya. Dan kita selalu ngelihat Amerika tapi kita pluralis. Kita itu adalah negara dulu kan negara-negara kesultanan kerajaan. Betul. Banyak sekali puluhan, makanya tradisi kita itu selalu punya banyak partai politik proporsional ala model Belanda sebetulnya gitu. Jadi kita maunya membunuh kan, dibunuh aja semuanya, tinggal 2 partai. Mereka maunya seperti itu. Nah itu dia Bu. Jadi akhirnya kekuatan yang diharapkan untuk sistem presidensial akhirnya kan melemahkan check and balance di parlemen. Iya betul. Gitu. Ya kita gimana checks and balance? Kalau di Amerika kan yang menang presidennya Partai Demokrat bisa saja kongresnya bukan. Betul, iya. Itu. Dan seringkali begitu, kayak gitu. Dan lebih kalau saya sih selalu mengkritik Bu, pemilu serentak itu kan orang fokusnya ke pemilu presiden. Akhirnya orang nggak siapa yang akhirnya biaya mahal tapi itu. Tapi tidak akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Jadi kemaslahatannya itu menurut saya itu jadi malah mudorot kayak gitu. Itu sebetulnya sia-sia dan pekerjaan sia-sia itu tidak disukai oleh Allah. Itu dia Bu. Dan menurut saya itu yang mendasar harus dipikirkan. Jadi nanti kita bahas lagi yang isu-isu yang lain. Ada lumayan ini kita bahas tentang itu. Jadi satu threshold hilangkan itu. Nah, ya biarkan semua partai peserta pemilu untuk bisa punya calon. Partai politik Anda jangan greedy untuk menguasai. Toh juga
siapa yang pantas dari partai-partai itu yang mampu untuk mengurus bangsa ini sesuai dengan amanah konstitusi. Seperti yang berikutnya lagi, negeri ini bukan milik segelintir orang saja. Negeri ini bukan milik segelintir orang saja. Negeri ini juga tidak dibangun oleh satu orang saja. Ya, jadi banyak dulu kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan wilayahnya, kekayaannya, rakyatnya untuk kebaikan bangsa kita. Ya, jadi ingat itu dan ingat mati. Itu yang paling penting. Itu threshold, Bu. Iya, Allah menunjukkan kan sekarang dengan COVID-19 ini tidak hanya cuma di negeri kita, di seluruh dunia. Ya, apa Anda berkuasa? Enggak. Ya, yang masih ada yang maha kuasa dalam konteks ini ya. Jadi cara membatasi kita supaya kita selamat dunia akhirat. Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Ada Tuhan di situ. Artinya maunya kita membangun negara ini tidak hanya baik di dunia, tapi kita nanti rakyatnya juga baik di akhirat. Ya kan kayak gitu, tidak hanya sejahtera di dunia, tapi juga kita selamat di akhirat. Dan selamat itu dari tanggung jawab negara. Ada Pancasila kok. Loh, nanti itu ditanya. Makanya kalau Anda menjadi pimpinan, menjadi presiden yang bisa mengantarkan rakyatnya dengan baik, adil, Allah akan janji Allah ya, itu nanti akan dilindungi ya, mendapatkan pertolongan, lindungan pada saat yaumul hisab kayak gitu kan. Ya ini semuanya. Mungkin kita kok Bu Kusnul sekarang ngomongnya sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. Nggak ada, di situ ada Tuhan, kita ajak, kita masukkan. Jadi makanya pemilu juga nggak boleh itu namanya menyuap-nyuap, karena menyuap yang disuap dan yang menyuap sama hukumnya. Iya. Nggak boleh itu kayak tidak gitu kan. Sila pertama. Sila pertama yang kena. Jadi gitu ya Dana ya, mudah-mudahan siap Bu. Terima kasih banyak ini Bu, ilmunya hari ini bisa ya kita cuma bismillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat karena kita juga bicara berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita fahami. Tentu saja dan semoga ini juga menjadi landasan para pembuat kebijakan. Kita tidak selalu terjebak dalam undang-undang yang yang kemudian mengatur secara tidak benar. Gitu. Saya pikir itu sampai di sini dulu ya Dana. Terima kasih banyak. Begitu pemirsa ya, ikuti terus program kita, mudah-mudahan Husnul Maria official Ibu Husnul Maria. Nah, saya dengan Daeng Ratu ini dalam kerangka untuk mendokumentasikan pelaksanaan pemilu, tapi nanti bukan berarti nanti ada waktunya kita bahas Ardana tentang tema-tema politik yang kekinian. Dulu tesisnya Ardana ini tentang selebritis artis dalam politik. Jadi nanti kapan kita bahas tentang artis dalam politik ya. Boleh. Sekarang soalnya banyak kayak jadi update sekarang Bu. Artisnya lebih banyak lagi. Dan kemarin yang seru kan juga ada artis yang bocorin bukan bocorin, itu bisa saja dia nggak paham kayak gitu ya, kong kali kong yang ada, tapi ya qadarullah ternyata dia ngomong, padahal itu yang wawancara juga mantan anggota DPR juga. Dia tahu persis. Sebenarnya dia tahu juga kayak gitu berapa. Ya, jadi dari kulik-kulik yang seperti itu. Jadi sampai di sini, kalau kami salah kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.